Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di Alam Tara Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan segmen baru dari Alam Tara Channel kepada teman-teman semua, yaitu segmen Bahas Pemikiran. Dalam segmen ini, kita akan mencoba mengulas mengenai berbagai macam teori, pemikiran-pemikiran, dan juga sebagian atau keseluruhan dari isi buku. Sebelumnya, perkenalkan, saya Asri. Saya adalah bagian dari Kalipuma Reborn, dan saya adalah mahasiswa hubungan internasional yang pada kesempatan ini akan membawa teman-teman semua untuk membahas mengenai isi dari sebuah buku yang sudah ada di depan saya sekarang, yaitu buku Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21 dalam Perspektif Hubungan Internasional. Tapi sebelumnya teman-teman semuanya, saya mau disclaimer dulu bahwa saya bukanlah expert di bidang ini. I'm not really good on it, but I'm trying my best. Saya akan mencoba sebisa saya. Dengan itu, saya sangat welcome kepada teman-teman semua yang ingin berkomentar atau menambahkan atau mengkritik saya di kolom komentar nanti ya. Sebelum kita masuk ke teorinya, perlu kita ketahui bersama dulu bahwa apa sih HI itu? Jadi, HI atau hubungan internasional itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana negara itu berhubungan atau berinteraksi. Contohnya hubungan bilateral, hubungan trilateral, dan juga hubungan multilateral. Tidak berhenti di situ, tapi dalam HI ini juga membahas mengenai bagaimana ekonomi politik internasional, kajian-kajian global kontemporer, dan juga keamanan internasional yang dimana di dalamnya itu terdapat banyak sekali fenomena-fenomena yang bisa kita kaji melalui berbagai macam teori. Salah satunya adalah teori yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Teori neorealisme ini berangkat dari pandangan realisme klasik yang dicetuskan oleh Stephen M. Walt yang memandang bahwa sifat dasar manusia atau human nature akan mempengaruhi bagaimana negara itu mengambil sebuah keputusan atau kebijakan dalam dinamika hubungan internasional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sifat dasar manusia atau human nature itu cenderung kepada sifat yang egois, sifat yang selalu ingin menang, dan juga selalu berkompetisi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka hal itulah yang dicerminkan dalam sebuah pembuatan kebijakan dalam dinamika hubungan internasional. Seiring perkembangan dinamika politik global, ternyata teori realisme ini mulai tidak efektif untuk digunakan dalam mengkaji gimana interaksi antar negara dan keseluruhan dari dinamika dalam hubungan internasional. Kemudian muncullah satu teori baru atau bentuk pembaruan dari realisme ini, yaitu teori neorealisme. Teori neorealisme ini berpandangan bahwa realisme klasik ini terlalu berfokus pada sifat dasar manusia atau human nature tadi, sedangkan ada aspek lain yang akan mempengaruhi negara itu dalam mengambil kebijakan luar negerinya atau dalam mempengaruhi gimana interaksinya dalam sebuah dinamika hubungan internasional, di mana aspek tersebut adalah sistem internasional. Kenapa sistem internasional? Karena sistem internasional itu bersifat anarki. Anarki yang dimaksud di sini adalah ketiadaan otoritas atau kekuasaan tertinggi dalam sistem internasional tadi yang mengatur bagaimana dinamika hubungan antar negara ini. Bagaimana negara ini akan menjalin kerjasama, bagaimana negara akan mengeluarkan kebijakan di dalamnya, sehingga negara-negara itu dapat dengan bebas melakukan apa saja selama hal tersebut mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Maka negara akan cenderung untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kekuatannya untuk menjamin keamanan nasionalnya atau bisa tetap survive dalam keadaan sistem internasional yang anarki tersebut. Untuk memahami lebih dalam mengenai teori neorealisme ini,
kita sama-sama bisa mengambil contoh dari salah satu fenomena internasional yang baru-baru ini terjadi, yaitu adanya pembentukan aliansi AUKUS. Aliansi AUKUS ini merupakan sebuah refleksi dari sistem internasional yang anarki tadi, di mana ketiga negara yang bermitra di dalam AUKUS ini, yaitu Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, bekerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik sekaligus menekan dominasi baru atau dominasi Cina yang muncul di kawasan tersebut baru-baru ini. Dalam AUKUS ini, ketiga negara akan bekerja sama dalam bidang kecerdasan buatan, sistem dunia maya, sistem cyber, suplai kapal selam berteknologi nuklir, dan masih banyak lagi. Tapi perlu diketahui juga oleh teman-teman sekalian, kalau pembentukan AUKUS ini tidak semerta-merta langsung mulus begitu saja, tetapi juga menuai pro dan kontra dari beberapa negara yang berada di sekitar kawasan Indo-Pasifik tersebut. Karena AUKUS ini membawa isu terkait suplai nuklir tadi, di mana Australia itu bukan merupakan negara yang memiliki hak istimewa untuk mengembangkan nuklir. Jadi, negara-negara di sekitar kawasan Indo-Pasifik ini protes kenapa Australia bisa mendapatkan teknologi tersebut. Tapi jika kita tinjau dari neorealisme tadi, negara-negara di sekitar kawasan Indo-Pasifik ini tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya anarkisme sistem internasional tadi, di mana nggak ada nih otoritas atau kekuasaan tertinggi yang mengatur gimana negara ini harus bekerja sama dengan siapa, negara ini harus membentuk kerjasama yang seperti apa. Jadi, ketiga negara ini sah-sah saja untuk membentuk aliansi AUKUS tersebut. Nah, sekian ulasan ringkas dari saya terkait teori neorealisme ini. Terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kembali lagi seperti yang saya sebutkan di awal, saya sangat welcome untuk teman-teman semua yang ingin berdiskusi dan mengkritik ataupun berbagai macam masukan lainnya di kolom komentar, dan terus dukung Alam Tara Channel agar banyak konten-konten seperti ini yang bisa kita ciptakan ke depannya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.